Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiana. Di sini saya akan menyampaikan media pembelajaran dengan menggunakan greeting card. Kenapa saya memilih media itu? Karena menurut saya media itu adalah media yang paling cocok digunakan untuk anak kelas 8 SMP, dan tujuannya pun untuk menciptakan suasana yang menyenangkan di kelas. Nah, greeting card sendiri mempunyai bentuk seperti ini. Dan cara membuat greeting card pun sangat amat mudah. Kita hanya membutuhkan dua bahan, yaitu kardus bekas dan yang kedua adalah HVS, kertas HVS berwarna. Di sini saya menggunakan greeting card dengan tema seperti kotak surat. Kalian bisa memvariasikan greeting card kalian dengan semau kalian. Nah, sebelum kita lanjut ke greeting card ini, alangkah baiknya kita harus tahu apa sih artinya greeting card itu sendiri. Nah, greeting card atau yang biasa disebut kartu ucapan adalah suatu teks singkat yang ditulis satu orang ke orang lain yang sedang merayakan suatu kejadian atau peristiwa. Kejadian atau peristiwa itu misalnya kayak ulang tahun, atau sedang sakit, atau mereka menikah, atau mempunyai momongan, atau yang lainnya. Nah, tujuannya pun agar menunjukkan rasa simpati dari satu orang ke orang lain. Misalnya nih, kayak teman kalian lagi ulang tahun, kalian ngucapin greeting card dan menulis di dalamnya itu selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, dan seterusnya seperti itu, dan kalian kirim ke teman kalian. Nah, itu merupakan greeting card dalam bentuk selamat. Nah, greeting card ini sendiri, cara mainnya adalah dari satu kelas yang berisi 15 orang siswa, nanti saya bagi menjadi 3 kelompok karena ini ada 1, 2, 3 kotak, yang mana satu kelompok berisi 5 orang. Dan dari 5 orang nanti ada satu ketua kelompok yang saya minta tolong untuk maju ke depan dan mengambil clue atau tema yang kalian gunakan untuk membuat greeting card tersebut. Nah, misalnya kelompok 1 maju dan memilih nomor 1. Kita buka nomor 1 dan kita balik. Apa cluenya? Happy Mother's Day. Nah, artinya kelompok 1 harus membuat greeting card yang bertemakan selamat hari ibu dan seterusnya menggunakan kalimat yang sesuai dengan tema ini. Dan misalnya kelompok 2 memilih nomor 2. Kita buka nomor 2. Dan temanya adalah congratulations. Nah, ini bisa digunakan untuk satu orang mengucapkan ke orang lain tentang kesuksesannya meraih sesuatu. Misalnya kayak dia dapat peringkat 1, atau misalnya dia memenangkan sebuah undian kulkas. Nah, dan opsi untuk kelompok 3 adalah nomor 3. Kita buka nomor 3. Dan cluenya adalah Happy Birthday. Jadi, kelompok 3 harus membuat greeting card yang di dalamnya isinya adalah ucapan selamat ulang tahun. Selepas itu, dari semua 3 kelompok ini yang terkumpul nanti akan jadi 3 kertas, dan itu dikumpulkan, dan satu kertas ini bisa di-copy atau maksudnya di-fotokopi untuk dibagikan ke masing-masing kelompok. Jadi misalnya kelompok 1 juga dapat kertasnya, kelompok 2 juga dapat kertasnya kelompok 3, agar sama-sama belajar vocab yang lebih luas, bukan cuma vocab yang temanya tentang tema itu sendiri yang miliknya sendiri. Kelebihan greeting card ini juga dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan kondusif. Jadi seperti itu penjelasan greeting card dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiana. Di sini saya akan menyampaikan media pembelajaran dengan menggunakan Scrunchie Take and Make yang ditujukan untuk anak kelas 8 SMP. Kenapa saya memilih media ini? Karena menurut saya media ini
mempunyai kelebihan, yaitu dapat merangsang efektivitas otak siswa untuk berpikir lebih kritis dan cepat. Dan dibalik itu juga melatih kedisiplinan siswa, karena di dalam metode ini disediakan waktu untuk menulis jawaban yang sudah disediakan dari soal tersebut. Nah, di balik kelebihan juga pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan media ini adalah untuk siswa yang belum lancar vocab akan memakan waktu yang lama di balik waktu yang disediakan oleh metode ini. Nah, ini adalah bentuk Scrunchie Take and Make. Kita menggunakan metode ini dengan berbasis materi prosedur teks. Apa sih prosedur teks itu? Prosedur teks adalah langkah-langkah untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Tindak lanjut dari metode ini adalah individu. Jadi pekerjaan individu. Satu orang dari 30 orang siswa bergantian maju ke depan untuk mengambil satu-satu dari scrunchie ini. Misalnya, satu anak maju mengambil scrunchie ini. Kita pilih satu. Kita buka. Dan petunjuk di dalam kertas ini adalah kita disuruh membuat teks prosedur yang berisi how to make orange juice. Jadi kita harus membuat langkah-langkah membuat jus jeruk. Nah, nanti di setiap satu siswa saya akan membagikan satu lembar kertas seperti ini. Ini ada nama, diisi nama siswa, kelas, dan nomor absen. Ini adalah how to make judul yang sudah didapatkan dari scrunchie tadi. Dan ini adalah ingredients, alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu yang tadi. Dan step by step atau langkah-langkahnya itu di sini. Nanti setelah semuanya menulis di sini dan 30 orang sudah selesai dan 10 orang tercepat, maka saya akan menandatangani di sini dan diberi tulisan fast resp. Itu adalah kayak tindakan tercepat, kayak apresiasi saya terhadap kinerja mereka yang mengerjakan dengan bagus dan respon yang sangat cepat. Nah, ini juga ada satu contoh teks prosedur how to make fried rice. Nah, untuk bahan-bahannya adalah onion, 2 eggs, salt, pepper, 2 plates of previously cooked rice, sauce, and frying oil. Dan step by stepnya sudah saya tulis di sini. Jadi, contoh di sini akan saya tempel ke sebuah alas agar siswa bisa melihat contoh ini sebagai panduan dan mereka bisa membuka kamus untuk menerjemahkan kata-kata yang belum mereka pahami. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joyce Dwi Galita dari kelompok 2 Instructional Design and Media akan mempresentasikan tentang 2 media pembelajaran yang saya buat untuk memenuhi UAS semester 5. Media pembelajaran yang pertama adalah spinning wheel. Jadi, media ini bertujuan untuk membuat siswa tertarik pada materi yang disampaikan, yaitu recount text. Yang mana apa sih recount text itu? Recount text itu adalah teks yang berisi dengan peristiwa yang pernah dialami oleh seseorang atau menceritakan kembali peristiwa yang dialami seseorang. Itu yang dinamakan recount text. Jadi materi yang saya gunakan pada media pembelajaran spinning wheel ini adalah materi recount text. Dan ini media pembelajaran ini ditujukan untuk kelas 8 SMP yang mana sesuai dengan silabusnya yaitu
Reconteks itu adalah untuk kelas 8 SMP. Jadi alat dan bahan dari spinning wheel ini sangat mudah sekali dan sangat mudah untuk ditemukan juga di sekitar kita. Ini yang pertama, ini adalah kardus. Yang ini bisa dilihat, ini kardus biasa, kardus bekas gitu. Terus kemudian kardus dilapisi dengan kertas coklat kado seperti ini, lalu kertas buffalo itu bahannya. Untuk alatnya mungkin ada spidol, terus lem, gunting, itu sih. Dan pembuatannya juga mudah. Ini tinggal kita bentuk lingkaran dan bentuk penyangganya seperti ini, sudah jadi media spinning wheel ini. Dan media ini saya rasa sangat menarik untuk anak-anak tingkat SMP kelas 8, karena yang mana menurut saya kelas 8 SMP ini sangat suka tantangan. Jadi ya, lanjut ke cara mainnya. Cara main atau penggunaan medianya ini adalah dengan cara seperti ini. Jadi si spinning wheel ini siswa disuruh atau peserta didik disuruh maju ke depan, kemudian memutar alat ini atau memutar spinning wheel ini. Kita putar sekali lagi. Nah, jadi kalau tanda anak panahnya bisa dilihat, tanda anak panah ini mengarah ke kertas buffalo yang warna kuning ini, berarti si anak harus membacakan tulisan yang ada di kertas buffalo ini. Contohnya, ini going to school. Oke, yang mana tadi materinya adalah reconteks. Jadi siswa tersebut harus menceritakan tentang going to school. Peristiwa yang pernah dialami ketika berangkat ke sekolah. Jadi seperti itu cara mainnya. Untuk kelebihan dari spinning wheel ini, saya rasa ini sangat menarik minat peserta didik karena ini adalah menantang. Dan kekurangannya sendiri adalah karena materi konteks ini menurut saya banyak speaking, jadi mungkin banyak di antara siswa kita speakingnya masih kurang. Jadi itu kelemahannya di spinning wheel ini. Oke, baik, untuk media pembelajaran saya yang kedua ini dinamakan dengan scramble word. Apa sih scramble word itu? Jadi dari kata bahasa Inggris, scramble itu artinya bergerak atau merangkak atau bergerak cepat. Word yang mana kata. Jadi scramble word ini adalah kata yang diacak, lalu para pemainnya ini bergerak untuk menyusun kata cepat-cepatan. Siapa yang lebih cepat, dia yang akan menang. Dan siapa yang lebih cepat berhasil menyusun kata, maksud saya. Oke, jadi tujuan saya membuat media ini adalah untuk membuat siswa itu tidak bosan dengan materi simple present tense, yang mana rumus-rumus ini dalam bahasa Inggris itu kan ada 16 sentence ya, yang mana peserta didik atau siswa ini terkadang kalau belajar sentence ini saya rasa kurang tertarik. Jadi tujuan saya untuk buat media ini untuk membuat siswa tertarik dan juga ada minat untuk di simple present tense. Dan materinya sudah saya sebutkan tadi, yakni digunakan untuk simple present tense dan untuk kelas 7 SMP. Ya, baik. Ini dia alatnya, ada di belakang saya seperti ini. Apakah kelihatan? Seperti ini, bisa dilihat seperti ini detailnya. Ini ukurannya lebar sih. Saya kurang tahu ini ukuran berapa, tapi lebar. Jadi bahan untuk membuat scramble word ini mudah. Yang pertama ini untuk alasnya ini saya gunakan kardus seperti ini. Lalu saya depannya, untuk depan ini saya kasih kertas manila warna putih, lalu bisa kalian tambah-tambahi kayak kata-kata gini, kalian print. Terus kemudian di sini juga ada rumus dari simple present tense itu sendiri. Di sini sudah ada rumusnya. Lalu kita beranjak ke bawah sini, ini ada kayak kantong gini. Terus ini ada beberapa kertas yang kita ambil dulu.
Oh. Oke, kertas saya taruh sini dulu. Jadi kertas ini di sini bertuliskan tentang kalimat-kalimat yang nanti akan digunakan untuk bermain. Seperti itu ya. Langsung kita contohkan saja cara bermainnya seperti apa. Yang pertama di sini kata-kata ini sudah diacak ya. Tapi ini bukan di sini. Sebenarnya ini ditempatkan di jauh dari papanya ini. Lalu yang pertama yang diajarkan guru adalah rumusnya. Rumus simple tense seperti ini. Setelah diajarkan ini, kemudian siswa berbaris dan cepat-cepatan memilih kalimat ini. Contohnya, guru atau pengajar memberi instruksi, buatlah kalimat simple present tense yang positif. Seperti ini, yang positif bisa kita lihat. Ini rumusnya ada subjek, I, you, we, they plus verb 1. Atau ini subjek, she, it plus verb 1 plus es or s. Nah, jadi cepat-cepatan siswa ini memilih. Yang mana ini? Yang pertama, ini kita pilih dulu. Subjeknya, my. My, langsung kita pinkan seperti ini. Kemudian lagi, my father. Ini harus cepat ya. Kita harus bergerak cepat buat ini. Father. My father is. To be, don't forget. To be-nya is. Lalu verb 1. My father is. My father is. My father is. Seperti ini. Jadi my father is teacher, dan juga siswa yang paling cepat membuat kalimat ini berarti dia yang mendapatkan poin. Seperti itu. Begitu cara mainnya. Untuk kelebihan dari media pembelajaran scramble word ini sangat memacu adrenalin para siswa ya. Yang mana karena ini juga seperti berkompetisi kita satu sama lain. Itu untuk kelebihannya. Tapi untuk kekurangannya di sini risiko. Karena ketika kita bermain cepat-cepatan, saling berkompetisi, itu pasti terjadi tabrakan atau gimana, itu yang risikonya seperti itu. Cuma itu sih kelemahannya mungkin dari media pembelajaran ini. Itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fajar Zerkoni, mahasiswa semester 5 Universitas Islam Lamongan, prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjabarkan tentang media yang saya buat, yaitu media yang pertama adalah mengingat tentang verb, noun, dan adjective. Jadi media ini berbentuk seperti ular tangga yang setiap warna dari kotaknya adalah kotak hijau, itu berisi tentang menghafal adjektif. Untuk kotak kuning adalah menghafal verb, yaitu kotak biru menghafal tentang noun. Dan ketika siswa bermain dan melewati atau menjumpai ular di setiap kotaknya, maka di setiap kotak tersebut harus menyebutkan 5 kata. Ketika bertemu dengan ular berwarna hijau, harus menyebutkan 5 kata. Dan ketika bertemu ular warna kuning, harus menyebutkan 10 kata. Dan media saya yang satunya yaitu media tentang kuis, tentang bagaimana cara kita lebih mengenal noun, lebih mengenal verb, yaitu dasar-dasar kita untuk belajar bahasa Inggris. Sekian penjabaran media dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatu Sadia dari kelas A semester 5 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Lamongan. Pada video kali ini saya akan membuat media pembelajaran yang dinamakan media monovokabulary. Tujuan dari media monovokabulary yaitu untuk membantu
atau memudahkan siswa dalam belajar vocabulary dan juga menyusun sebuah kalimat. Materi yang digunakan di dalam media monovokabulary kali ini yaitu things at school and things at home, yaitu benda-benda yang ada di sekolah dan juga benda-benda yang ada di rumah. Materi dan juga media kali ini ditunjukkan untuk kelas 7 SMP semester genap. Alat dan bahan yang digunakan di dalam media monovokabulary kali ini yaitu kertas karton, kertas origami, lem kertas, penghapus sebagai dadu, spidol atau pulpen dan juga gunting. Cara main media vocabulary kali ini yaitu sebagai berikut. Setiap siswa atau kurang lebih 3-4 siswa disuruh maju ke depan, kemudian satu persatu dari mereka akan melemparkan dadu sebagai berikut. Kemudian mereka akan melaju berdasarkan titik yang tertera di dadu. Titik yang tertera di dadu pada saat ini yaitu 4 titik. Jadi siswa akan melangkah sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Jika siswa berhenti di titik warna kuning, maka siswa akan mengambil kartu yang berwarna kuning. Pada kartu warna kuning ini tertera vocabulary television, yang berarti televisi. Kemudian siswa diminta untuk membuat sebuah kalimat berdasarkan kata television. Kemudian siswa akan menuliskan sebuah kalimat berdasarkan kata television pada sebuah kertas. Kemudian kertas tersebut akan ditempel pada sebuah papan yang telah disediakan oleh guru, atau siswa juga bisa menuliskan kalimat tersebut pada sebuah papan tulis di dalam kelas. Kelebihan dari media monovokabulary yaitu sebagai berikut. Dengan menggunakan media ini, siswa dapat belajar dan juga bermain, sehingga mereka dapat merasa enjoy dalam belajar. Bahan dan juga alat yang digunakan di dalam pembuatan media ini juga mudah ditemukan, dan harga dalam pembuatan media monovokabulary ini juga relatif murah. Kekurangan dari media monovokabulary ini yaitu media ini mudah rusak karena media ini terbuat dari kertas. Media pembelajaran selanjutnya yang saya buat yaitu media pembelajaran box secret. Adapun tujuan dari media pembelajaran ini yaitu untuk mengasah pengetahuan siswa tentang simple present tense itu sendiri. Dalam media box secret ini, saya menggunakan materi simple present tense untuk kelas 8 SMP semester 2. Adapun alat dan bahan dalam pembuatan media ini yaitu ada kertas origami, staples sebagai perekat, gunting, dan juga ada spidol. Cara kerja dari media pembelajaran kali ini yaitu setiap siswa diberi satu kotak di mana di setiap kotak terdapat berbagai macam kata sebagai berikut. Terdapat berbagai macam kata. Kemudian siswa diminta untuk menyusun kata ini menjadi sebuah kalimat berdasarkan rumus yang ada pada simple present tense. Contohnya seperti ini. Di sini terdapat berbagai macam kata. Kemudian siswa disuruh untuk menyusun kata ini menjadi sebuah kalimat berdasarkan rumus yang ada pada simple present tense. Contohnya, pada kalimat positif. Kalimat positif rumusnya yaitu subjek. Subjek di sini kita ada kata ada Dimas sebagai subjek. Kemudian
ada verb. Di sini kita menggunakan reads, kemudian books. Pada kalimat negatif kita menggunakan Dimas doesn't not read book. Pada kalimat interrogatif kita menggunakan to be terlebih dahulu. Does, kemudian subjek Dimas, verbnya, kemudian noun, kata books. Seperti ini contohnya. Adapun kelebihan dan juga kelemahan dari media box record ini sendiri yaitu dengan siswa disuruh untuk menyusun sebuah kata menjadi sebuah kalimat, media ini dapat membantu atau mengasah kerja otak siswa. Dan juga dalam pembuatan media ini sendiri bahan yang digunakan juga relatif murah dan juga mudah ditemukan. Adapun kekurangan dari media ini sendiri yaitu media ini mudah rusak karena media ini terbuat dari kertas origami yang mudah rusak jika terkena air. Sekian media dari saya. Terima kasih. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Dwi Indasari. I am from Group 2 Design Media. Okay, in this video I will explain to you about my game. Name is Special Letter atau surat spesial. Jadi surat ini belum ada isinya, kosong seperti ini. Nah, setiap murid yang mendapatkan surat seperti ini harus menuliskan apa yang mereka rasakan di sini menggunakan bahasa Inggris. Dan tulisan ini ditujukan untuk orang-orang yang spesial. Setelah murid-murid menuliskan apa yang mereka rasakan, kertas ini atau surat ini harus dikumpulkan ke saya. Saya akan menyuruh satu orang anak untuk membacakan isi dari surat ini. Contohnya seperti ini. To Rina. Ini kertas ditujukan untuk Rina. Jadi Rina adalah seseorang yang spesial untuk anak yang ada di dalam kelas tersebut. Isinya yaitu please forgive me. Tolong maafkan saya. Berarti ada seseorang yang meminta maaf kepada Rina. Seperti itu permainannya. Lalu permainan berikutnya yaitu round paper atau kertas bulat, kertas lingkaran seperti ini. Di dalam kertas ini ada tulisan kata kerja dan kata sifat. Nah, di sini kita harus membedakan atau menggolongkan mana yang kata kerja dan mana yang kata sifat. Walk termasuk kata kerja karena dilakukan. Berjalan kan artinya walk. Kita menaruhnya di kanan. Eat juga termasuk kata kerja karena kita makan, melakukan makan. Jadi taruh di kanan. Beauty termasuk kata sifat. Cantik adalah sifat. You are beautiful. Berarti harus ditaruh di kiri. Jadi seperti itu permainannya, cukup mudah bukan? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.